Bab 1046. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, dan gumpalan darah jiwa di tangan Kaisar Feng Yao sebesar kepalan tangan, yang sangat tidak biasa. Bisa dibayangkan bola darah jiwa ini telah ada selama puluhan ribu tahun, dan berapa banyak sisa energi jiwa yang diserap hingga tumbuh begitu besar. Dalam benak Lu Chen, ada kenangan agung tentang harta karun kejeniusan. Namun dalam ingatan ini, pemahaman tentang darah jiwa relatif sepihak, dan sangat sedikit yang diketahui. Jika Kaisar Feng Yao tidak mengatakan bahwa darah jiwa adalah sumber Ning Shensui, Lu Chen masih tidak akan tahu dari mana Ning Shensui berasal. Adapun fungsi lain dari darah jiwa, Lu Chen tidak mengetahuinya. Kamu sudah mengetahui efek air penenang yang dihasilkan oleh darah jiwa, jadi aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Kaisar Feng Yao melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, Ning Shensui tidak efektif untukmu, tetapi darah jiwa adalah hal yang paling berharga bagimu, karena darah jiwa adalah satu-satunya harta yang memberi makan jiwa. Apa maksud Kaisar, bahwa jiwa generasi muda membutuhkan makanan? Lu Chen bertanya dengan ragu. Membutuhkan. Kaisar Feng Yao berkata dengan tegas, pewaris 9 naga, jika kamu tidak memupuk roh primordial, ketika kamu melewati malapetaka, tidak ada roh primordial untuk dilintasi, kamu hanya dapat melintasi jiwa. Mendengar ini, Lu Chen terkejut sejenak, wajahnya berubah, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Untuk menerobos alam kesengsaraan surgawi, seseorang harus mengatasi kesengsaraan guntur surgawi. Bukan tubuh fisik yang disilangkan, tapi roh primordial. Tianlei akan membersihkan roh primordial, menjadikan roh primordial lebih lengkap dan kuat. Tentu saja melintasi malapetaka juga sangat berbahaya dan mudah terjatuh. Jika roh primordial tidak cukup kuat, dan dengan kuat melewati kesengsaraan, seringkali ia tidak mampu menahan kesengsaraan guntur, dan akan dilenyapkan oleh guntur langit. Oleh karena itu, air Ningxian adalah harta tertinggi untuk memurnikan para dewa. Saudara-saudara Legiun menyerap air Ningxian dan memperkuat Yuanshan mereka. Melewati masa kesengsaraan akan menjadi lebih mudah dan bahayanya akan jauh lebih sedikit. Lu Chen awalnya berpikir bahwa dia tidak memiliki roh primordial, dan ketika dia melewati kesengsaraan, Tianlei tidak akan ada hubungannya dengan dia. Dia bisa melewati kesengsaraan dengan tenang dan dengan mudah mendapatkan kekuatan kesengsaraan. Tanpa diduga, Kaisar Feng Yao memberitahunya bahwa jika Tianlei tidak memiliki semangat untuk menyerang, dia akan menyerang jiwanya. Aku pergi, bukankah ini lelucon tentang hidupnya? Tianlei jelas merupakan musuh jiwa. Jiwa tersambar petir, dan sampahnya hilang. Tuanku, bagaimana jiwa bisa membawa guntur langit? Lu Chen berkata dengan wajah pahit. Biasanya, jiwa manusia tidak mampu bersaing dengan guntur langit. Jiwa akan segera menghilang saat disambar petir. Tetapi ada pengecualian. Jika seni bela diri memupuk jiwa secara ekstrim dan kuat, adalah mungkin untuk melawan guntur dan tersapu oleh guntur tanpa jatuh. Latihan yang kamu latih bukan dari benua Yuanwu. Kamu tidak memiliki Yuanshan. Kamu hanya bisa menggunakan jiwamu untuk mengatasi malapetaka. Kamu menerima takdirmu. Ini adalah ujian hidup dan mati bagi keturunan 9 naga, dan juga ujian bagi semua keturunan 9 naga. Hanya yang kuat yang akan bertahan dan yang terkuat akan bertahan. Menurut apa yang dia katakan, sebagian besar keturunan 9 naga binasa dalam bencana itu, dan sisanya adalah orang-orang jenius yang tidak duniawi. Kaisar Feng Yao berkata demikian. Yang junior ingin tahu, bagaimana pria di mulut Kaisar bisa selamat dari malapetaka. Lu Chen bertanya, dia menghabiskan 100 tahun mengembangkan jiwanya, dan jiwanya sangat kuat. Kaisar Feng Yao melihat sekilas darah jiwa di tangannya lagi, dan berkata, kemudian, dia menemukan bola darah jiwa ini dari dunia bawah, dan hanya menggunakan setengahnya untuk berhasil selamat dari malapetaka. Ternyata bola darah jiwa ini ditinggalkan olehnya. Lu Chen tiba-tiba menyadari, setengah dari darah jiwa ini dipercayakan kepadaku olehnya. Jika ada keturunan 9 naga lagi di benua Yuanwu, separuh dari darah jiwa ini akan diberikan kepada keturunan 9 naga ini. Kaisar Feng Yao mengangkat tangan gioknya, dan bola darah jiwa terbang ke arah Lu Chen, ambillah untuk melewati malapetaka, dan kamu akan menjadi orang suci sesegera mungkin, dan setelah kamu menjadi raja di masa depan, kamu akan memilikinya, kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Junior punya pertanyaan lain, bagaimana cara menggunakan darah jiwa ini? Lu Chen mengambil darah jiwa dan bertanya. Angsa, kata Kaisar Feng Yao. Bagus. Lu Chen menjawab,
dan mengambil darah jiwa untuk menyumbat mulutnya, tetapi dia dihentikan oleh suatu kekuatan. Jangan makan di sini, kembalilah dan cari tempat makan yang terpencil, darah jiwa perlu dimurnikan, kamu tidak punya banyak waktu di alam rahasia. Dengan lambaian tangan giok Kaisar Feng Yao, kekuatan untuk menghentikan Lu Chen menghilang. Terima kasih, Kaisar Agung. Lu Chen berterima kasih padanya. Oke, tidak ada lagi harta karun di sini, Kaisar ini akan mengirimmu keluar. Kaisar Feng Yao, akan ada waktunya nanti. Lu Chen, Kaisar ini sedang menunggu apimu. Harus, selamat tinggal. Kaisar Feng Yao mengangkat tangan gioknya, kekosongan di depannya runtuh, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Mengetahui bahwa itu adalah pintu keluar, Lu Chen masuk. Saat dia melangkah ke lubang hitam, ada suara yang tak terhitung jumlahnya. Hei, kenapa lubang hitam tiba-tiba muncul di pintu masuk dunia rahasia? Dari mana asal lubang hitam ini? Untuk apa lubang hitam ini? Bukankah akan ada monster yang keluar dari lubang hitam? Murid dari semua sekte dan sekte hanya diperintahkan mundur 100 kaki, membentuk posisi bertahan, dan menjaga ketat terhadap benda-benda yang keluar dari lubang hitam. Jika monster keluar, semua orang akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, dan monster itu tidak boleh membahayakan wilayah Desolation Timur. Suara-suara itu antara lain keterkejutan, ketakutan, dan berbagai perintah. Lu Chen bingung dengan apa yang dia dengar, jadi dia tidak terlalu peduli, dan terus berjalan ke dalam lubang hitam. Hanya saja saya tidak menyangka ketika saya mengambil satu langkah, saya keluar dari lubang hitam dan melihat matahari. Di depan Anda, masih ada garis pertahanan dengan barisan yang kuat, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya menunggu dengan kekuatan penuh, dan banyak tetua sekte mempertahankan visinya, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ketika semua orang mengetahui bahwa bukan monster yang keluar dari lubang hitam, tapi Lu Chen. Semua orang di tempat kejadian hampir ternganga karena terkejut. Mereka semua tercengang dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Bagaimana situasinya? Lu Chen sedikit terkejut, menoleh untuk melihat ke belakang, dan lubang hitam di belakangnya menghilang. Gerbang batu besar yang rusak tidak jauh dari sana masih ada, tetapi gerbang cahaya keemasan telah hilang, dan pintu masuk ke dunia rahasia telah lama ditutup. Monster itu ternyata Lu Chen, lucu sekali. Itu tidak lucu, bukankah Lu Chen masih monster? Lupakan saja, Lu Chen adalah monster super. Benar, bagaimana dia bisa keluar dari dunia rahasia jika dia bukan monster? Banyak murid sekte membicarakannya, dan mereka semua terkejut dengan penampilan Lu Chen. Pada saat itu, setelah semua orang berteleportasi, pintu masuk ke dunia rahasia ditutup. Hanya Lu Chen yang tidak keluar, semua orang tidak tahu mengapa ini terjadi. Tetapi semua orang tahu bahwa dengan izin seperti itu di dunia rahasia, mustahil bagi Lu Chen untuk keluar. Kalaupun bisa keluar, harus menunggu 1000 tahun kemudian, saat alam rahasia Dunhuang dibuka kembali. Namun, Lu Chen tidak hanya keluar, tetapi juga keluar dari lubang hitam yang tidak dapat dijelaskan, yang sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa tidak ada jalan keluar di alam rahasia Dunhuang. Anda dapat keluar dengan teleportasi otomatis, dan Anda harus melalui pintu masuk untuk keluar. Tapi Lu Chen menemukan jalan keluar lain, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Lu Chen, Tuan kecil, dua sosok cantik terbang keluar dari kerumunan dan langsung menuju Lu Chen. Itu adalah Ming Yue dan Waner. Terlepas dari pandangan semua orang, Ming Yue melemparkan dirinya ke pelukan Lu Chen, menangis kegirangan. Waner tidak berani meniru Ming Yue, apalagi melemparkan dirinya ke pelukan Lu Chen. Meskipun dia ingin, dia tidak berani melakukannya. Dia hanya diam di sisi Lu Chen, dengan air mata mengalir di wajah cantiknya dengan fitur halus, penuh kegembiraan dan kejutan. Gadis bodoh, kenapa kamu menangis? Aku baik-baik saja. Lu Chen menjentikkan tangannya dengan ringan, mengangkat kepala Ming Yue, dan melihat wajah itu seindah bulan yang cerah, dengan bunga pir dan hujan, aku melihat Yulian. Kupikir kamu tidak bisa keluar. Ming Yue menangis dan berkata, aku tidak akan keluar sekarang. Lu Chen tersenyum, dan menghiburnya seperti ini, ada yang harus kulakukan di alam rahasia, jadi aku keluar terlambat, berhenti menangis, tersenyum saja. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Ming Yue mengerutkan kening, tapi lebih banyak air mata mengalir dari matanya yang indah. Tuan muda, jika Anda tidak keluar lagi, sang putri akan mati demi cinta.
Waner berkata dengan suara rendah. Bagaimana denganmu? Lu Chen sebenarnya bertanya seperti ini. Sama, Waner tersipu malu, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Bahkan jika aku terjebak di alam rahasia, aku tidak akan mati. Paling-paling, aku akan keluar setelah 1000 tahun. Terengah-engah, aku sudah menjelaskan kepadamu, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, bahkan jika kamu melihatku mati dengan mata kepalamu sendiri, kamu tidak boleh berpikir untuk mati demi cinta, kalau tidak aku akan mati. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengapa? Ming Yue mengangkat pandangannya, bertemu dengan tatapan Lu Chen, dan bertanya, jika kamu tidak di sini, apa gunanya hidupku? Bodoh. Lu Chen menghela nafas, tidak punya pilihan selain mengarang cerita, dan berkata dengan suara rendah, aku punya kemampuan untuk membangkitkan diriku sendiri. Nyata, Ming Yue dan Waner kembali terkejut. Ya, tentu saja itu benar. Lu Chen berkata sedikit tidak wajar. Saudaraku, Lu Chen, bos. Tetapi pada saat ini, semua legiun fanatik bergegas mendekat, semua orang bersemangat dan gembira. Lagi pula, semua orang berpikir bahwa Lu Chen tidak akan bisa mendapatkannya keluar, dan semua orang merasa berat dan kehilangan semangat. Tapi Lu Chen benar-benar keluar, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira? Kakak senior, barusan kedua istrimu ingin mati demi cinta, tapi kami memeluknya erat-erat. Fei Long segera mendatanginya dan berkata, jika kamu keluar nanti, masalahnya akan menjadi serius. Kedua istrimu sangat kuat, kami tidak dapat bertahan lagi. Itu namanya tunangan, dan dia belum menikah. Begitu Lu Chen mengetuk, kepala Fei Long membentur, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin mati demi cinta? Cih, kamu terlalu banyak berpikir. Kami sangat berpikiran terbuka. Paling buruk, kami akan menunggumu selama 1000 tahun. Fei Long memegangi kepalanya yang sakit, dan berkata, itu berarti mereka berdua tidak dapat melihatnya, dan mereka akan mati atau hidup di setiap kesempatan. Para murid dari semua sekte telah keluar, dan dunia rahasia telah ditutup, mengapa mereka belum pergi? Lu Chen tidak peduli dengan Fei Long, tetapi menatap kerumunan dan bertanya. Kamu membunuh semua murid Chang Yu di alam rahasia, Gansi menolak untuk melepaskanmu, dan akan menunggu kamu keluar, dan langsung berurusan denganmu. Tetua Agung kami ingin melindungimu dan bersiap melawan Gansi, tapi dia hampir ingin melakukannya. Orang-orang dari semua sekte tetap tinggal untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kemudian, alam rahasia ditutup sepenuhnya, dan Anda terjebak di alam rahasia. Itu sebabnya Tetua Agung tidak cocok dengan Gansi. Tapi Gansi masih berdebat dengan Tetua Agung, ingin Xuantian Daozong saya mengganti kerugiannya, dan Tetua Agung terlalu malas untuk mengganggunya. Tapi tidak lama kemudian, kamu keluar, tapi kamu akan menghadapi kemarahan Sekte Changyu. Fei Long berkata begitu. Dengan sesepuh agung di sini, kami takut dengan apa yang akan dilakukan Gansi. Lu Chen tersenyum, dan berkata, jika Gansi berani melakukan sesuatu, dia bisa dikalahkan oleh Tetua Agung. Tetua Agung Xuantian Daozong saat ini adalah Zheng Fang, yang dibesarkan oleh orang sungguhan yang mendominasi, dan dia dikawal secara khusus oleh Lu Chen. Lu Chen tahu bahwa Zheng Fang bukanlah lawan Gansi, jadi sebelum dia datang, dia mengajari Zheng Fang keterampilan tempur merobek dan pedang suci biasa, yang membuat Zheng Fang cukup untuk mengalahkan Gansi. Lu Chen, ayo mati. Minuman dingin datang, mengguncang segala arah. Gansi datang dengan marah, diikuti dengan barang kering. Sekte Changyu mengirimkan 1000 murid sejati, semuanya mempraktikkan 5 bentuk dewa, dan semuanya adalah elit. Tanpa diduga, setelah memasuki dunia rahasia, dia tidak hanya gagal menemukan peluang, dia juga dibunuh oleh Lu Chen Kuan. Murid dari semua sekte dan sekte semuanya meninggalkan dunia rahasia, tetapi Chang Yuzong tidak keluar. Setelah menanyakannya, kemarahan Gansi langsung meledak. Jika Lu Chen tidak terkoyak, dia tidak akan bisa kembali ke sekte untuk menjelaskan. Jika Lu Chen tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyusahkan Zheng Fang. Tetapi sekarang setelah Lu Chen keluar, keluhannya ada di kepala dan hutangnya ada di pemiliknya, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tidak ada aturan di dunia rahasia. Membunuh orang tidak berarti nyawa mereka. Terlebih lagi, masalah ini sepenuhnya adalah murid Sekte Changyu Mu yang mencari kematian. Ada apa dengan Lu Chen? Zheng Fang juga bergegas, berdiri di depan Lu Chen, dan berkata sambil mencibir,
ribuan murid sejati dari Sekte Changyu mengepung Lu Chen sendirian, dan mereka semua dibunuh oleh Lu Chen, ada lebih dari satu kematian. Zheng Fang, minggir, atau aku akan melawanmu juga. Gansi tidak bisa mendengarkan kata-kata itu, jadi dia langsung berteriak pada Zheng Fang, Lu Chen harus membayar dengan nyawanya karena membunuh ribuan murid sejatiku. Dan kalian Sekte Xuantian Dao harus membayar. Jika tidak, sekte kami tidak akan ragu untuk menantang sekte untuk melawan dan menghancurkanmu Xuantian Daozong. Gansi, jangan malu, aku belum pernah bertarung, dan aku tidak tahu siapa yang memukul siapa. Zheng Fang mencibir, perang antar sekte bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi jika Anda mau, dan Anda tidak punya hak untuk melakukannya. Kalau begitu aku akan memukulmu dulu. Gansi sangat marah, menghunus pedangnya, dan memimpin serangan terhadap Zheng Fang. Jika tetua agung dari Sekte Tao Xuantian masih Bai Chun, maka dia akan tetap takut dan tidak berani mengambil tindakan. Tapi siapa Zheng Fang? Saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, jadi saya sama sekali tidak termasuk dalam arus utama. Zheng Fang hanyalah penatua agung Xuantian yang baru dipromosikan, dan kekuatan tempurnya jelas tidak terlalu tinggi, jadi dia tentu saja tidak akan menganggap serius Zheng Fang. Merobek. Zheng Fang memiliki pedang suci ekstra di tangannya, dan dia menggunakan keterampilan tempur tingkat rendah yang diajarkan oleh Lu Chen untuk menghadapinya. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Pedang suci tersebut menghancurkan kekuatan pedang lawan, dan hampir memotong pedang lawan. Namun kekuatan pedang Zheng Fang belum habis, dan momentumnya masih kuat, langsung mengirim Gansilian dengan pedangnya, terbang ribuan kaki jauhnya. Berani melawanku, dan jangan menimbang berapa beratmu. Zheng Fang mengangkat pedangnya dan mengejar Gansi, dan dia tidak akan berhenti sampai dia memukul Gansi setengah mati. Dia ingin Chang Yuzong mengetahui bahwa Xuantian Daozong tidak mudah untuk diganggu, dan dia, sesepuh Xuantian, bahkan lebih sulit untuk diganggu. Namun, Gansi dikirim terbang, Zheng Fang juga menyusul, dan murid Sekte Changyu yang berdiri di depan Lu Chen hanya memiliki satu orang kering yang tersisa. Lu Chen, barang kering memandang Lu Chen, dan tersenyum muram, senyuman itu penuh kebencian, pelindungmu telah hilang, siapa yang akan melindungimu sekarang? Pada saat ini, barang kering melepaskan nafas seluruh tubuh, momentumnya sangat kuat, dan 3 bencana alam kesengsaraan surgawi. Ada 5 alam kecil di alam kesengsaraan surgawi, yaitu dari kalpa pertama hingga kelima, terendah pada kalpa pertama, dan tertinggi pada kalpa kelima. Budidaya barang kering tidak menonjol di alam kesengsaraan surgawi, dan bahkan sedikit rendah. Tetapi meskipun ranah barang kering rendah, dia adalah murid perampokan hari pertama Chang Yuzong, mengalahkan banyak murid dari 5 perampokan. Dari sini terlihat betapa kuatnya barang kering tersebut. Meski kekuatan barang kering sangat menakutkan, Ming Yue dan Waner tetap berdiri tanpa ragu. Kita, semua legiun fanatik bergegas maju, membentuk formasi naga 9 putaran, siap melawan mereka. Dan kita, murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu juga bergegas untuk mendukung Ming Yue dan Waner. Karena Lu Chen membantu Ming Yue menginspirasi visi tersebut, dia memberi Ming Yue 2 telur unicorn lagi, yang membuat budidaya Ming Yue meningkat pesat. Saat ini, Ming Yue sangat diharapkan oleh tuannya, dan dia juga sangat dihargai dan dikembangkan dengan penuh semangat oleh manajemen puncak dari Sekte Pengendali Binatang. Statusnya di Sekte Pengendali Binatang semakin tinggi, dan dia sudah berada di urutan kedua setelah Master Sekte dari Sekte Pengendali Binatang. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang Ming Yue lakukan, murid dari Sekte Pengendali Binatang harus mengikuti sampai mati. Belum lagi Istana Shenmu, Xiao Wan adalah gadis suci Shenmu, kepala dari semua murid Shenmu. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Xiao Wan, tidak ada murid Shenmu yang tidak mengikutinya. Banyak orang yang tidak berguna, aku bisa membunuhmu sendirian. Tapi barang-barang kering itu tersenyum menghina, menantang, dan tidak menghadapi legiun fanatik sama sekali. Orang-orang ini hanya berada di alam dewa pemurnian, dan mereka sama sekali tidak terlihat di matanya. Terlebih lagi, sebagian besar bawahan Lu Chen berada di sekitar 2 bentuk dewa pemurnian. Di matanya, mereka hanyalah sekelompok semut, dan mereka dapat membunuh mereka dengan mengangkat tangan. Kalian, semua mundur, kata Lu Chen. Kakak senior, orang ini bukan orang biasa, dia adalah murid alam kesengsaraan hari pertama dari Sekte Changyu.
Fei Long dengan cepat mengingatkan Lu Chen bahwa kekuatan bertarung barang kering lebih kuat daripada alam kesengsaraan surgawi biasa, dan dia perlu berhati-hati, ada begitu banyak dari kita bersama, dan jika dia ingin membuat masalah sendirian, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa menghentikannya, itu hanya menambah korban, ayo kita semua turun. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menemukan bahwa semua orang tidak bergerak sama sekali, dan dia langsung menjadi marah. Ini perintah saya, mengapa kamu ingin tidak patuh? Semua mundur. Mendengar ini, semua anggota legiun tercengang, dan Fei Long segera memimpin 2.000 anggota legiun mundur. Kalian berdua juga mundur. Lu Chen melirik ke arah Ming Yue dan Wan Er, dan tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, dia menambahkan, saya tidak suka tidak ditaati oleh perintah saya. Tuan muda, amarahmu semakin besar. Wan Er menghela nafas, dan tanpa daya memimpin murid-murid istana Shenmu kembali. Lu Chen, harap berhati-hati. Mengetahui temperamen Lu Chen, Ming Yue tidak berani untuk tidak menaati Lu Chen, jadi dia harus memimpin murid-murid dari sekte pengendali binatang untuk mundur. Lu Chen meminta semua orang pergi, jelas untuk menantang barang kering sendirian. Namun, Ming Yue dan Wan Er hanya membiarkan teman sekelas mereka mundur, tetapi mereka tidak menjauh, menjaga jarak 100 kaki dari Lu Chen. Kalian berdua kakak ipar, kalian sangat dekat, berhati-hatilah agar kakak laki-laki berkelahi dengan pria itu, kalian tidak mampu menanggung akibat dari pertempuran itu. Pada titik tertentu, Fei Long muncul di samping Ming Yue dan Wan Er. Tuan muda membutuhkan saya, kata Wan Er, aku tidak mau pergi. Ming Yue berkata begitu, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Wan Er bertanya balik pada Fei Long. Kedua kakak ipar itu juga membutuhkanku. Fei Long mengeluarkan 2 pot cadangan, dengan senyum masam di wajahnya. Pada saat ini, Gan Huo melirik ketiga Fei Long, tidak bisa menahan cibiran, dan berkata, ketiganya ingin membantumu, tapi menurutku mereka ingin mati. Belum tentu demikian, Lu Chen menjawab dengan ringan. Di mana ada naga gemuk, di situ ada kain kafan surga. Nanti akan ada pertarungan, tidak peduli seberapa kuat akibat dari pertarungan tersebut. Dia tidak perlu khawatir Ming Yue dan Wan Er tidak akan mampu menanggungnya. Lu Chen, kamu membunuh adik laki-lakiku dan ribuan murid Changyu. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Kamu harus mati di sini hari ini. Barang-barang kering berkata dengan dingin, aku sendiri yang membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Belum tentu demikian. Ada begitu banyak orang di sini, dan ada sesepuh di setiap sekte. Jika ada tetua yang bergerak, kamu tidak akan bisa menyentuhku. Lu Chen berkata dengan sengaja. Mereka, Gan Kuo menoleh dan melirik ke belakang, hanya untuk melihat ratusan ribu orang menyaksikan pertempuran dengan penuh minat, dia tidak bisa menahan tawa, mereka menunggu untuk menonton kesenangan, tidak akan ada orang kuat yang bisa diselamatkan, kamu sudah mati hati itu. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa Anda menyinggung semua murid sekte di alam rahasia, siapa yang Anda harapkan dapat membantu Anda? Petik 2. Itu belum tentu benar, mungkin para tetua dari sekte martir pertama akan bergerak. Lu Chen melanjutkan, bagaimanapun, Xian Lizong adalah kepala dari 3 sekte besar, dan mereka tidak akan tinggal diam. Lu Chen, singkirkan tipuan kecilmu, menunda waktu tidak ada gunanya di hadapanku. Qian Huo melihat ke kejauhan, tempat pertempuran sengit sedang terjadi. Gansi dan Zheng Fang sedang bertarung, dan Gansi mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Zheng Fang. Meskipun dia dirugikan, dia tidak dikalahkan oleh Zheng Fang untuk sementara waktu. Oleh karena itu, masih ada waktu baginya untuk membunuh Lu Chen. Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang berhati-hati. Benar saja, Anda mengetahuinya begitu cepat sehingga Anda tidak dapat menundanya. Lu Chen tersenyum, ini bukan tipuan kecilnya, tapi lubang kecil yang dia gali. Orang yang berhati-hati seperti barang kering umumnya tidak meremehkan musuh, dan akan berusaha sekuat tenaga saat bergerak. Dan Lu Chen ingin dia meremehkan musuh, jadi dia harus menciptakan ilusi ketakutan akan perang, seperti menunda waktu, menunggu Zheng Fang datang untuk menyelamatkan. Kargo kering mengira dia tahu trik kecilnya dan berpuas diri, sehingga mudah jatuh ke dalam perangkap dan meremehkan musuh. Inilah akhir pembicaraan kita, dan inilah akhir hidupmu, turunlah dan bersama saudaraku. Gan Huo tersenyum dingin, berhenti berbicara, dan segera menembak dan menamparkan Lu Chen. Telapak tangan itu menghasilkan 100% kekuatannya, dan ruang itu runtuh dalam radius 10 kaki, dan tanah berguncang dengan hebat.
Berat telapak tangan membuat tanah tenggelam, dan kekuatan telapak tangan langsung mengunci Lu Chen. Qianhuo sepertinya berusaha sekuat tenaga dan tidak memberi kesempatan pada Lu Chen, tapi dia masih meremehkan musuh. Sebab, dia tidak mempertahankan visinya. Tanpa restu vision, tanpa buff, kekuatan telapak tangannya bukanlah yang terkuat. Tidak heran jika dia, yang terutama berhati-hati, melakukan kesalahan seperti itu. Jika Anda ingin disalahkan, salahkan wilayah Lu Chen. Setengah langkah untuk memurnikan para dewa, alamnya terlalu rendah, dibandingkan dengan dia, itu seperti awan dan lumpur. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen, tidak mungkin untuk mencapai levelnya, dan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kewaspadaannya. Terlebih lagi, Lu Chen masih ingin menunda waktu. Jika dia tidak jatuh cinta, siapa yang akan jatuh cinta? Lu Chen diam-diam bersukacita karena dia direkrut oleh barang kering, tetapi dia tidak berani gegabah. Meskipun orang ini adalah orang kuat di hari pertama Sekte Changyu, dia memiliki beberapa keahlian. Dan Lu Chen belum melewati malapetaka, dia tidak memiliki kekuatan malapetaka, hanya kekuatan roh primordial, yang satu tingkat lebih rendah dari barang kering dalam tingkat kekuatannya. Terlebih lagi, alam Lu Chen terlalu rendah, hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dan pertempuran lompatan katak ini memiliki rentang yang sangat luas. Belum lagi apakah Lu Chen bisa membawa barang kering, bahkan jika dia bisa membawanya, akan sangat sulit untuk bertarung. Sedikit kecerobohan, Lu Chen akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Oleh karena itu, sesaat sebelum barang kering ditembak, Lu Chen memiliki pisau panjang es biru ekstra di tangannya, dan memanggil tubuh pertempuran terlebih dahulu. 4 naga bertarung. Dalam sekejap, suara nyanyian naga berlanjut, dan 4 naga bangkit dari tubuh Lu Chen, mengelilinginya dengan cahaya. Pada saat berikutnya, momentum Lu Chen luar biasa, kekuatannya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, tampak turun ke dunia. Bunuh langit, ditebas dengan satu pisau, momentumnya luar biasa, angin dan awan melonjak, dan gunung serta sungai ditelan. Beratnya pisaunya membuat tanah di bawah kakinya tenggelam dalam, retak ke segala arah, dan meregang hingga ratusan kaki. Bilahnya ada di mana-mana, satu ruang runtuh, dan sebagian kekosongan hancur, membuat seluruh daratan bergetar. Ledakan, bilahnya menebas kepalan tangan, dan terdengar suara keras, mengguncang dunia. Kekuatan pisau dan kekuatan tinju runtuh pada saat yang sama, dan kekuatan yang runtuh membentuk pertempuran. Setelahnya, menggulung gelombang besar, berguling ke segala arah. Ming Yue dan Wan Er mendapati diri mereka berdiri terlalu dekat, dan akibat dari pertempuran antara Lu Chen dan Gan Huo terlalu kuat, mereka tidak bisa tidak mengubah wajah mereka, dan dengan cepat mengedarkan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan. Tutupi langit. Fat Dragon membuat lubang besar, membuang kedua kuali, menopang keterampilan tempur yang menyelimuti langit, dan memberi Ming Yue dan Wan Er tempat berlindung yang kuat. Bang bang bang. Gelombang dahsyat dan besar menghantam garis pertahanan yang menutupi langit, membuat serangkaian ledakan. Dampak dari runtuhnya gunung dan gunung yang pecah sepenuhnya terhalang oleh kedua kuali tersebut, dan orang-orang yang berdiri di belakang kuali tersebut selamat dan sehat. Kedua orang di medan perang sama-sama berdiri di tempatnya, mempertahankan postur menyerang mereka sebelumnya, seolah gaya lukisan telah membeku dan waktu telah berhenti. Pisau panjang Lu Chen menebas tangan Gan Huo, dan kekuatan pisaunya habis. Kekuatan tinju Qianhuo terpotong, tapi dia juga membawa Zantian Lu Chen ke bawah, tubuhnya tetap tidak bergerak, dan wajahnya sangat terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Mengapa Lu Chen menggambar dengan barang kering dalam pertarungan seperti itu? Apakah aku terpesona? Lu Chen bahkan tidak berada di alam pemurnian para dewa, dia bahkan tidak memiliki kekuatan roh primordial, sudah tidak normal untuk membantai di alam pemurnian para dewa di alam rahasia, tapi itu hanya karena keterampilan membunuh kelompoknya yang kuat. Namun, cara sesat macam apa yang dia lakukan untuk menahan pukulan dari orang kuat di alam kesengsaraan surgawi? Petik 2. Meskipun kargo kering adalah hari ketiga dari alam kesengsaraan surgawi, dia adalah Changyu pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi pertama di sekte, dan dia bisa mengalahkan 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi biasa, tapi dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen, itu benar-benar air. Adapun Lu Chen, saya tidak bisa berkata-kata. Anak ini aneh, saya hanya bisa menggambarkannya sebagai hal yang tidak dapat dipercaya. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Bahkan tidak membuka penglihatannya, benar-benar meremehkan musuh. Ma Dan,
Aku sedang menunggu Lu Chen dipukuli sampai mati oleh barang kering, tapi aku kesepian setelah menunggu. Hasil imbang antara Lu Chen dan Gan Huo menyebabkan keributan besar di tempat kejadian, dan semua orang sangat terkejut dan terus berteriak. Semua orang kuat mengerutkan kening, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menatap Lu Chen dengan cermat, ingin melihat penjahat ini dengan jelas. Para murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka mencoba yang terbaik untuk membantu Lu Chen, tetapi mengikuti Ming Yue dan Xiao Wan. Lu Chen tidak menunjukkan banyak kekuatan tempur di alam rahasia, dan mereka tidak tahu seberapa kuat Lu Chen, jadi mereka tidak menganggap serius Lu Chen. Ketika Lu Chen bertempur ke segala arah di luar Ningxian, mereka telah memasuki Gua Ningxian, dan mereka tidak melihat Lu Chen menunjukkan kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya setengah percaya tentang catatan Lu Chen yang memenggal kepala Yang Ji dan menghancurkan 1000 murid Changyu. Sekarang, Lu Chen dan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan hari pertama dari Sekte Changyu memiliki hasil imbang, dan mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa setelah mereka memasuki Gua Ningxian, Lu Chen menjaga pintu masuk gua dan mengalahkan semua pahlawan. Ternyata tunangan pemimpin mereka bukanlah seekor ayam yang lemah, melainkan seekor binatang buas. Faktanya, tidak hanya Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu yang terkejut, tetapi bahkan legiun fanatik yang lebih mengenal Lu Chen juga terkejut saat ini. Sebelumnya, semua orang menertawakan bos karena levelnya yang rendah dan tidak ada kemajuan dalam kultivasinya. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk menghancurkan bosnya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa ranah bos masih diam, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga sangat kuat, itu tidak manusiawi. Semua anggota legiun fanatik merasakan tekanan, kekuatan tempur bos semakin kuat, dan jika mereka tidak berlatih keras, mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan bos di masa depan. Sangguan Jin dan Ru Hua saling pandang, dan keduanya melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Di antara legiun badai, mereka adalah dua orang yang bisa mengikuti Lu Chen dalam kekuatan tempur. Terutama Sangguan Jin, yang semakin mahir dalam ilmu pedang, dan kemauan pedangnya semakin kuat. Ia merupakan sosok yang paling menjanjikan untuk melampaui Lu Chen. Tapi sekarang, pisau Lu Chen menghancurkan harapan Sangguan Jin saat itu juga. Selain benang wol, Sangguan Jin bahkan tidak pernah mengalahkan Hei Luo yang memurnikan 5 wujud dewa. Jika dia ingin memiliki kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak tahu berapa lama dia harus berlatih. Selamat kepada kedua kakak iparmu, suamimu sudah kuat lagi, dan kamu tidak perlu aku memberinya panci besar. Naga gemuk tertawa, kamu harus memberi Lu Chen penutup langit. Ming Yue sangat gembira, tapi dia tersipu dan berkata dengan suara rendah. Produk kering itu terlalu kuat, dan Kuali tidak bisa menahannya. Lebih baik disimpan untuk melindungimu, sehingga kakak-kakak tidak perlu khawatir, dan itu tergantung situasinya. Fei Long juga menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, ekspresi Waner serius, dia diam-diam mengoperasikan teknik pohon suci. Kekuatan primordial Lu Chen telah mencapai tingkat kelima, dan itu sudah ekstrim. Kekuatannya begitu kuat bahkan dengan pisau ketiga Huzantian, dia tidak dapat mengampuni tubuhnya. Pisau itu hanya menghabiskan setengah dari stamina dan energi sejati Lu Chen. Pada saat ini, arus hangat memasuki tubuh Lu Chen, langsung memulihkan energi Lu Chen yang habis. Lu Chen tahu bahwa Waner lah yang memberinya vitalitas. Dan ketika energi aslinya dikonsumsi, dia harus mengonsumsi pilki spiritual 9 pola, jika tidak, tidak ada yang bisa membantunya. Kecuali, Linghua ada di sini. Tanpa diduga, kekuatan tempurmu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Gan Huo pulih dari keterkejutannya, perlahan menarik tinjunya, menyipitkan matanya, dan menatap Lu Chen dengan serius. Lu Chen berkata dengan tenang, dan juga mencabut pisau panjang itu, siap untuk memotong lagi. Setelah memotong pisau itu, Lu Chen sudah mengetahui berapa tingkat kekuatan tempurnya. Dapat dikatakan jika barang kering tidak mendukung penglihatan, Lu Chen dapat menggambar dengannya. Beberapa barang mendukung penglihatan tersebut, hanya mengandalkan pisau tebas langit ketiga milik Lu Chen, hehe. Karena kekuatan primordial Lu Chen telah mencapai titik ekstrim, kekuatan pedang ketiga Zantian dapat ditampilkan sepenuhnya, dan 3 atau 3 barang biasa, bahkan 4 kalpa dari alam kesengsaraan surgawi dapat ditebas.
Tapi 3 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi yang super kuat, seperti barang kering, lebih kuat dari 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi biasa, jadi tidak bisa dikalahkan sama sekali. Dengan situasi Lu Chen saat ini, tidak mungkin mengalahkan barang kering, dan tidak buruk untuk tidak terkalahkan. Namun, agar tidak kalah di depan barang kering, Lu Chen harus berbenah untuk mewujudkannya. Peningkatan terbesar adalah melewati malapetaka, mendapatkan kekuatan malapetaka, dan meningkatkan level kekuatan. Namun saat ini tidak mungkin untuk melewati malapetaka, dan tidak ada syarat untuk melewati malapetaka tersebut. Cara lainnya adalah dengan menggunakan pedang keempat, yang lebih kuat dari pedang ketiga Zantian, yang paling mungkin dicapai. Lu Chen tahu cara menggunakan potongan keempat Tian Zantian. Dia telah menghafal rumus, metode mental, dan cara pengoperasian esensi sejatinya, tetapi dia belum mempraktikkannya. Sebab, pisau keempat Zantian membutuhkan dukungan yang lebih kuat, dan lebih cocok menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk membukanya. Oleh karena itu, Lu Chen belum mempraktikkannya secara resmi, tetapi menunggu untuk menggunakannya setelah melewati masa kesusahan. Tapi sekarang, Lu Chen tidak bisa menunggu sampai dia melewati perampokan, jadi dia harus segera menggunakan pedang keempat Zantian. Untuk pedang keempat Zantian, kekuatan roh primordial tidak dapat diaktifkan secara normal. Sebelum memasuki dunia rahasia, kekuatan primordial Lu Chen belum kuat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya. Namun setelah menyerap kekuatan Raja Iblis di alam rahasia, kekuatan primordial Lu Chen melonjak dan mencapai level tertinggi. Yang terpenting adalah terdapat 4 urat naga yang dapat meningkatkan kekuatan roh primordial secara mengerikan, dan bukan tidak mungkin untuk membukanya. Bagaimanapun, Lu Chen akan mencoba pedang keempat Zantian dan mencobanya. Kalau begitu ayo datang lagi. Gan Kuo tertawa kering, menopang penglihatannya, dan lapisan awan gelap muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Saat berikutnya, ada pedang panjang di tangan Qian Huo, dengan ekspresi suram dan aura pembunuh. Lihat, barang kering telah mendukung penglihatannya, dan dia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, ahli 5 kesengsaraan secara umum bukanlah tandingannya. Bagaimana Lu Chen bisa melawan? Saya akan menunggu dan melihat, saya harap yang saya tunggu adalah berita kematian Lu Chen, bukan kesepian. Ada keributan di tempat kejadian, dan banyak orang menyaksikan bagaimana Lu Chen meninggal. Adapun orang-orang dari Mad Force Legion, Beast Control Sect, dan Shenmue Palace, semuanya tampak serius, berkeringat untuk Lu Chen. Belum lagi Ming Yue dan Waner, hati mereka sudah melayang di langit. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa barang kering tidak mendukung penglihatan sebelumnya, dan tidak mencoba yang terbaik sebelum dikalahkan oleh Lu Chen. Sekarang barang kering habis, tidak peduli seberapa keras Lu Chen bekerja, dia tidak bisa menjadi lawannya. Lihat apakah pedangmu lebih kuat dari pedangku. Barang kering berteriak keras, mengayunkan pedang panjang, dan langsung menebas, dengan radius ratusan kaki, ruang runtuh, tanah tenggelam, dan energi pedang terkunci pada Lu Chen. Dan Lu Chen telah menyelesaikan pengoperasian pikiran pedang keempat Zantian, dan semua energi sebenarnya disuntikkan ke dalam pedang panjang melalui rute meridian tertentu. Zantian, pisau keempat. Segera setelah pisaunya dipotong, langit dan bumi berdengung, dan energi pisau itu melonjak ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, dengan radius ratusan kaki, kekosongan hancur, bumi berguncang, dan selokan besar yang dalam meledak, langsung menuju ke barang-barang kering. Ledakan, pedang-pedang itu saling berbenturan dan berguncang, menimbulkan ledakan besar yang memekakkan telinga. Kekuatan pedang dan pedang runtuh bersama-sama, berubah menjadi akibat pertempuran yang mengerikan, membentuk gelombang besar udara, berguling ke segala arah. Dengan radius 5.000 kaki, semuanya berada dalam jangkauan dampak gelombang udara. Banyak murid sekte tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena dampak langsung oleh gelombang udara. Orang-orang dengan basis budidaya yang lebih rendah terguling oleh ledakan di tempat, terluka dalam berbagai cara, dan merasa malu. Namun, Ming Yue dan orang lain yang paling dekat dengan medan perang dilindungi oleh langit, dan tidak ada yang salah dengan mereka, yang membuat banyak orang iri. Di tengah medan perang, hanya ada lubang besar, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Karena, Lu Chen dan Qian Huo sudah tidak berada di tempatnya lagi, dan mereka berdua dikirim terbang keluar. Kekuatan tempur kedua belah pihak kuat, kekuatannya setara,
dan mereka tidak terlempar jauh saat berhadapan satu sama lain, dan jarak keduanya sekitar 100 kaki. Ya Tuhan, barang kering masih tidak bisa membunuh Lu Chen, atau hanya seri. Apa gunanya menjelaskan, apakah perlu dijelaskan? Kekuatan pisau Lu Chen jelas bagi semua orang. Ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan jelas bahwa dia telah berubah ke jurus tingkat yang lebih tinggi. Pedang barang kering memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Umumnya, kekuatan 5 kesengsaraan mungkin tidak mampu menjatuhkannya, tapi Lu Chen benar-benar menjatuhkannya. Itu benar-benar merusak ketiga pandanganku. Setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, Anda sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan 5 bencana di alam kesengsaraan surgawi. Rentang langkah ini sangat besar sehingga tidak ada seorang pun di masa lalu, dan tidak akan ada satu lagi yang akan menyusul. Jika ada peringkat di antara orang mesum di dunia ini, maka Lu Chen pasti akan menjadi orang nomor 1, orang mesum nomor 1 di dunia. Cih, aku menunggu dan menunggu, aku ingin menunggu Lu Chen mati, tapi pada akhirnya aku menunggu dengan kesepian lagi. Lu Chen dan Qianhuo bertarung imbang lagi, dan seluruh adegan dikejutkan lagi. Semua jenis keributan, semua jenis diskusi, dan semua jenis tiga pandangan hancur total. Di Legiun Fanatik, semua anggota sangat memuja bos. Bahkan murid dari Sekte Pengendali Binatang dan Istana Shenmu pun seperti ini. Ming Yue dan Waner sama-sama terkejut sekaligus gembira, sinar yang tak terhitung jumlahnya bersinar di mata indah mereka, ada ketakutan dan ekstasi. Karena Ming Yue dan Waner paling mengetahui keterampilan tempur tebas langit Lu Chen. Potong dengan satu pisau, hancurkan dunia. Setelah dipenggal, seluruh tubuh menjadi kosong. Oleh karena itu, Waner menjalankan seni suci kayu suci dengan seluruh kekuatannya, memberikan Lu Chen banyak vitalitas, sehingga Lu Chen dapat segera pulih. Ming Yue tidak memiliki teknik rahasia tambahan yang menantang surga dari Waner, tapi dia memiliki kilin. Dia telah melepaskan Xiaoyu, kilin api, dan kilin air. Jika situasi Lu Chen tidak baik, dia akan membiarkan Xiaoyu dan 3 kilin lainnya bergegas dan memblokir Lu Chen dengan cara apapun. Adapun si kilin, Sol kilin, dan Lei kilin, ketiga kilin tersebut masih terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan tempur, sehingga mereka tidak dilepaskan untuk mati. Pisau keempat Zantian akhirnya dibuka oleh Lu Chen. Padahal, setelah dibuka, harganya sangat mahal. Setelah pemenggalan kepala, tubuh Lu Chen tidak hanya dilubangi, tetapi bahkan ditarik secara berlebihan. Bagi Lu Chen, tahap kekosongan dan hilangnya kekuatan tempur ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Waner, Lu Chen tidak akan bisa langsung berdiri, apalagi memulihkan seluruh energinya dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat seseorang memulihkan stamina fisiknya setelah meminum cairan esensi roh-roh. Waner memecahkan masalah fisik Lu Chen, dan sisa energi sebenarnya kosong, yang perlu diselesaikan dengan meminum pil energi spiritual. Tanpa khawatir akan kebugaran fisik, Lu Chen secara alami segera memakan pil Jiwen Lingqi, mengulur banyak. Waktu untuk memulihkan esensi aslinya, ketika barang kering di seberang berdiri, esensi sejati Lu Chen hampir pulih.